semuanya. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya minggu ini? Masih sehat ya? Semangat juga ya untuk mengikuti Pia Online bersama Pia GKRSA. Ya, bacaan Injil hari ini yang akan kita dengarkan hari ini tentang Yesus yang menjala manusia. Ya, untuk lebih semangat lagi, yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Yuk kita bersukaria, bergembira bersama. Menyanyi dulu, kita berdiri dulu, bernyanyi bersama untuk memuji Tuhan. Berdiri yuk. Hari ini bacaan Injilnya diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, tadi diceritakan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Murid-muridnya yang pertama itu mereka sebelumnya adalah penjala ikan. Ikan, tahu ya ikan ya? Nih, kayak di sebelah ini ada ikan. Tapi mereka bukan menjala ikan yang seperti ini. Mereka menjala ikan yang untuk kita makan. Nah, ketika mereka sedang menjala ikan, Yesus mendekati mereka,
Kemudian Yesus mengajak mereka untuk mengikuti Dia. Mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Lah, manusia dijala? Gimana itu anak-anak? Masa manusia dijala ya? Apakah kayak nyebar jaring gitu, terus manusianya ketarik? Tentu enggak ya. Jadi yang disampaikan Yesus bahwa akan dijadikan penjala manusia hanyalah bahasa kiasan. Maksudnya dari penjala manusia adalah Yesus mengajak murid-muridnya agar murid-muridnya juga mengajak orang-orang lain untuk bertobat. Karena tadi Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Nah, Yesus dengan bekerja sendiri kayaknya kurang mampu ya untuk bisa mengajak orang banyak. Makanya Yesus mengajak teman. Jadi ada siapa? Ada Yakobus, ada Simon dan Andreas, saudara Simon. Masih ingat? Murid-muridnya Yesus yang pertama ada berapa? Ayo siapa yang ingat? Ada 12. Jadi Yesus mempunyai 12 murid. Nah, mereka itu yang selalu ikut kemana saja ketika Yesus mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil. Nah, dari situ Yesus berharap ketika Yesus mengajarkan kepada orang-orang, ketika Yesus mengajar di danau atau di gunung, para muridnya bisa mendengar apa yang disampaikan Yesus. Sehingga apa yang disampaikan Yesus nanti bisa juga disampaikan oleh para muridnya. Nah, sekarang tugasnya kita sebagai pengikut Yesus. Kalau sekarang kan murid-murid Yesus sudah nggak ada ya. Mereka sudah dipanggil ke surga. Tapi kan tugas Yesus masih ada. Tugas Yesus masih meminta kita sebagai pengikutnya untuk kembali mewartakan kabar sukacita itu ke seluruh dunia. Nah, apakah anak-anak siap dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia juga? Nah, tugasnya kita mungkin belum sehebat seperti mereka yang mewartakan sabda. Tapi kita punya tugas-tugas yang bisa kita mulai dari hal yang kecil. Dengan kita berdoa, dengan kita patuh pada orang tua, dengan kita menjadi anak yang baik, kita akan dilihat, oh ternyata anak-anak sekolah minggu, anak-anak Pia itu anak-anak yang baik. Jadi orang lain yang mungkin belum mengenal Yesus bisa kemudian tertarik. Kira-kira bisa nggak ya anak-anak seperti itu? Bisa ya. Anak GKRSA harus jadi anak hebat. Harus bisa memberi contoh yang lainnya. Setia mengikuti sekolah minggu, setia mendengarkan sabda Tuhan, setia berdoa. Nah, itu salah satunya apa yang kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Siapkan anak-anak menjadi pengikut Yesus yang setia? Harus ya. Harus tetap setia kepada Yesus. Nah, tugas itu tadi adalah tugas yang sangat mulia. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau dulu yang dipanggil adalah murid-murid Yesus, sekarang kita yang mendengarkan sabda dari orang-orang yang mewartakan sabda. Kita belajar, kita mendengarkan, kita mau ikut mewartakan dengan hal-hal yang tadi Linda sampaikan. Dari hal yang kecil, dari mulai berdoa, dari mulai patuh pada orang tua, melaksanakan perintah Tuhan. Banyak kan perintah Tuhan? Yang orang tua, hormatilah ibu bapamu, kemudian kuduskanlah hari Tuhan, jangan mencuri, jangan berdusta, seperti yang sudah pernah diajarkan Tuhan kepada kita lewat Nabi Musa. Ada 10 perintah Allah. Nah, kita sebagai murid-murid Yesus yang saat ini masih ada di dunia ini, kita harus bisa, kita harus mau melaksanakan apa yang menjadi pesan dari Tuhan Yesus. Siap anak-anak menjadi pengikut Yesus yang setia?
Harus ya. Kita siap menjadi penjala manusia. Kita siap dipanggil Tuhan. Kita siap untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Baik anak-anak, demikian tadi bacaan Injil hari ini. Seperti yang Bunda sampaikan, harus menjadi anak-anak yang baik, harus menjadi pengikut Yesus yang setia. Oke? Sip. Terima kasih.
Anak-anak, ya online kita sudah selesai setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bersukaria bernyanyi bersama, kemudian kreativitasnya sudah selesai kan? Bagaimana, mudah kan kreativitasnya? Nah, sekarang mari kita tutup kegiatan Pia dengan berdoa. Anak-anak, Utias berpesan, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah dan jaga jarak. Tetap aman, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Tetap semangat ya anak-anak. Berkah dalam.